anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat jumlahnya itu lebih dari situ yang mengawal itu. Itulah datanya salah-salah begitu dipaksa 10 orang seolah-olah. Kan salah itu. Masih ada data kita yang mengawal lain. Begitu saya kira yang jelas sudah 6 orang dibunuh, ya, dibantai. Orang tidak punya perlawanan. Kami yakinkan, kami pastikan FPI dan Laskar FPI tidak pernah menggunakan senjata api. Sebagian misteri yang menyelubungi kematian 6 anggota Laskar khusus Front Pembela Islam terjawab pada Selasa 8 Desember 2020. Majalah Tempo. Sehari sebelumnya, publik hanya mengetahui kronologi versi polisi. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Inspektur Jenderal Fadi Imran, mengatakan ke-6 Laskar tewas usai baku tembak di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari. 4 anggota FPI lainnya disebut melarikan diri. Seorang pentolan FPI mempertemukan kami dengan 2 anggota FPI yang selamat. Dari bentrokan itu, keduanya merupakan sopir dan penumpang mobil kedua pengawal rombongan Habib Muhammad Rizik Syihab. Untuk soal tuduhan untuk memberikan kejadian agen terapi itu tidak ada di kita. Untuk baku tembak di soal itu tidak ada di kita. Itu itu nggak ada konflik kita. Itu kita nggak pernah yang lebih dalam rombongan itu dari Majalah Tempo. Seluruh korban tewas berada di mobil pengawal kedua di salah satu kawasan pemukiman Jakarta Pusat. Keduanya menceritakan detail keterangan rombongan Habib Rizik dari Sentul Bogor hingga ke Karawang, Jawa Barat. Keterangan mereka berbeda dengan kronologi versi polisi. Keduanya menyebutkan penyergapan berlangsung di jalan menuju gerbang tol Karawang Barat yang berada di kilometer 47, bukan di jalan tol. 2 mobil pengawal masing-masing berisi 6 orang. Artinya, tidak ada anggota FPI yang lolos dari mobil pengawal pertama. Pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. ini masih dikumpulkan oleh para penyidik. Termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Jumlahnya itu lebih dari situ yang mengawal itu. Itulah datanya salah-salah begitu dipaksa 10 orang seolah-olah. Kan salah itu. Masih ada data kita yang mengawal lain begitu. Kira yang jelas sudah 6 orang dibunuh, ya, dibantai. Orang tidak punya perlawanan. Kami yakinkan, kami pastikan FPI dan Laskar FPI tidak pernah menggunakan senjata api. Dari keterangan keduanya, kami berupaya menelusuri rute aksi kejar mengejar antara 2 mobil pengawal Habib Rizik dan 3 mobil polisi di kawasan Karawang di hari nahas itu. Mereka tak bisa memastikan nama jalan yang dilalui. Mereka hanya mengetahui suasana sepanjang jalan gelap dan sepi. Keduanya memberi petunjuk lain, mobil rekan mereka disergap setelah lampu merah ketiga dari gerbang tol Karawang Timur. Majalah Tempo. Keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Sekali lagi saya sampaikan kronologis yang sudah dikeluarkan serta pasal oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga,
maupun seluruh laskar kawal yang begitu setia yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menduga. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil kami yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Setelah pertemuan dengan kedua saksi, rapat redaksi bersepakat menggusur dua topik lain sebagai kandidat laporan utama majalah Tempo pekan ini. Meski kedua topik itu sudah disiapkan sepekan sebelumnya, kematian 6 anggota FPI ini menjadi laporan utama karena ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat. Apalagi masih banyak kejanggalan kronologi yang disampaikan Inspektur Jenderal Fadil Imran. Kejanggalan paling mencolok terlihat dari foto jenazah para korban yang ditunjukkan anggota FPI. Pada setiap jenazah terdapat 2 hingga 4 liang bekas ditembus timah panas. Hampir semua lubang berada di dada para korban. Di area mematikan ada bekas noda hitam di sekitar liang. Terkait kondisi jenazah saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya. Noda itu diduga bekas jelaga mesiu. Dalam pengetahuan forensik dasar, bekas jelaga menunjukkan senjata ditembakkan dari jarak dekat. Mereka diduga terbunuh pada penyergapan itu. Dikutip dari majalah Tempo,